Apakah etikanya kalau orang bersidang? Yang pertama dulu, sopan dan tenang, saling menghormati. Apa maksudnya sopan dan tenang, saling menghormati? Seorang peserta sidang tidak boleh saling memotong-motong pembicaraan. Tidak boleh, jadi saling menghormatilah sesama pembicara. Kalau misalnya kita dipersilahkan bicara, ya bicara. Tapi kalau belum dipersilahkan, ya jangan bicara. Kadang-kadang peserta sidang, karena emosionalnya menonjol, ditonjolkan, maka dia tidak terkontrol. Tidak ada aturannya. Itulah sebabnya harus kita saling menghormati, sopan dalam bersidang. Orang yang menguasai teknik persidangan, maka pastilah apapun yang terjadi dalam sidang, pasti dia tenang orangnya. Yang kedua, kalau kita mau bersidang, berpakaian rapi dan sopan, sesuai Islam tentu. Tetapi perlu juga saya jelaskan di sini. Berpakaian rapi sesuai Islam itu kan yang penting menutup aurat. Yang penting aurat sudah tertutup rapi, itu sudah sesuai Islam. Pertanyaannya, apakah sudah rapi dan sopan? Yang rapi itu kalau kita tidak perlu saya jelaskan. Mungkin ada orang yang pakaiannya rapi, pakaian kantoran, kayak pakaian kantoran, kerapian juga ada hubungannya dengan model. Misalnya, kita bersidang tapi memakai pakaian misalnya baju bodoh. Itu sih sesuai Islam karena menutup aurat. Tetapi kalau tidak pada tempatnya juga pakaian itu mungkin juga tidak bagus. Jadi pakaian rapi dan sopan ini yang dimaksud adalah disesuaikan dengan tempatnya. Kita sih lagi sementara mau bersidang, tentu pakaian sidang yang kita gunakan, bukan pakaian yang mau dipakai pergi ke pesta. Bukan pakaian yang dipakai kalau kita berada di rumah. Jadi saya kira kita sudah jelas sekali yang dimaksud dengan pakaian rapi dan sopan. Kemudian etika yang lain menghindari benda tajam. Kenapa kenapa di Kenapa perlu ini saya sampaikan menghindari benda tajam? Karena tidak sedikit orang di luar sana, kita sih di Asia tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, tapi kalau dulu di organisasi waktu kita masih mahasiswa, kadang-kadang saja terjadi. Ada yang bawa benda tajam. Nah, itulah sebabnya menghindari. Kenapa? Kalau sudah emosi, tidak menutup kemungkinan benda tajam ini melayang. Makanya biasa kalau kita bersidang diperiksa dulu. Apalagi kalau mau sidang pleno, diperiksa satu persatu. Bahkan periksa KTP, periksa apa, itu semua tujuannya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada etika yang lain dan tidak kalah pentingnya. Ini main HP. Kadang-kadang kita bersidang, pimpinan sidang sudah bicara. Sudah bicara panjang lebar, menyampaikan agenda rapat kita sore ini, pagi ini, atau siang ini, yang ini. Ya, tapi karena dia main HP terus, lewat pembicaraan, dia tidak ngerti. Sebentar baru dia bertanya, apa itu tadi yang dibilang? Jadi etikanya kalau kita bersidang, hindarilah dulu main HP kalau tidak penting. Karena mungkin ada juga, kita juga harus sopan kepada pimpinan sidang. Dan juga termasuk ke peserta sidang yang lain. Nah, ini saya lihat biasa kalau orang bersidang tidak sedikit terjadi ini. Artinya seolah-olah kita ini kurang menghargai pimpinan sidang. Tapi kalau kita di Asia, saya kira insya Allah mungkin kita buka HP kalau ada hal yang dikirim di Zoom atau di WA yang penting, sampaikan, disuruh baca di situ oleh pimpinan sidang, baru kita buka. Tapi kalau kita lagi main-main HP, SMS-an, saya kira itu dihindari. Yang berikut, berbicara saat dipersilahkan. Ini juga salah satu etika. Kadang-kadang sekali, jangankan kita di Asia, di Muhammadiyah pun kadang-kadang biasa kita lihat. Karena sudah alot pembicaraan, seolah-olah pimpinan sidang tidak ada di depan. Berbicara belum dipersilahkan, akhirnya gaduh di dalam sidang. Karena apa? Nah, itu kan kurang etika tadi. Jadi perlu sekali ini kita perhatikan yang namanya etika dalam bersidang. Kemudian menghormati pimpinan sidang. Salah satu bentuknya menghormati pimpinan sidang tadi, kita tidak bicara. Nah, ini yang kadang-kadang kita biasa sekali terjadi di kita semua. Apakah itu mungkin di rapat-rapat di luar sana atau kita di Asia. Kadang-kadang masih biasa kita temukan pimpinan sidang tadi. Jadi salah satu penghormatannya kepada pimpinan sidang, peserta jangan bicara dulu, dengar dulu apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang. Termasuk tadi itu tidak main HP dulu kalau tidak sangat penting.
Nah, dan yang tak kalah pentingnya, yang menjadi kebiasaan kita kadang-kadang diskusi dengan teman duduk. Nah, itu juga lagi-lagi kita kurang menghormati pimpinan sidang. Kalau kita pada prinsipnya dalam kehidupan itu semua orang mau dihargai. Salah satu bentuk penghargaan kita kepada sesama kita adalah menghargai pimpinan yang ada di depan siapapun orangnya. Apalagi kalau kita ini kan ada ketua wilayah, ketua daerah, ketua majelis, ketua bidan dan segala macam. Kita saling menghargai. Kita tidak melihat umurnya dia lebih muda, saya lebih tua. Kita tidak bisa berkata begitu. Karena itu namanya kita mengangkat dia sebagai pimpinan sidang karena memang dialah yang memenuhi syarat, kira-kira begitu. Next. Nah sekarang, ini juga menurut saya tambahkan sedikit dari materi ini. Perbedaan sidang, rapat, dan diskusi. Apa sih itu perbedaannya? Kalau sidang itu tadi sudah disampaikan, pertemuan formal organisasi jadi salah satu bentuk hidup tidaknya suatu organisasi, maka sering-sering bersidang. Kalau kita di Aisyah wilayah itu selalu bersidang. Kalau saya tidak salah ya Bu Sekretaris ya, 2 kali sebulan ya, bahkan setiap minggu. Kadang-kadang kita setiap minggu bersidang di wilayah. Karena apa? Itu kegiatan pertemuan formal. Untuk membahas apa? Ada hal yang penting kita diskusikan. Untuk apa? Karena nanti akan menjadi acuan. Itu namanya sidang. Kemudian diskusi. Apa diskusi? Diskusi itu bisa 2 orang. Kalau kita sudah ketemu 2 orang, sudah diskusi namanya. Apalagi kalau lebih. Untuk apa? Untuk memecahkan suatu masalah. Jadi baik sidang maupun diskusi maupun rapat, sama-sama ada masalah yang kita bicarakan. Sama-sama ada masalah yang penting untuk kita bicarakan. Cuma skopnya berbeda. Kalau rapat itu ya mungkin melibatkan banyak orang. Kalau diskusi 2 orang sudah cukup. Kalau sidang mungkin pimpinan yang dianggap pimpinan harian atau pembantu pimpinan kalau di Aisyah. Jadi saya kira itu perbedaannya sidang, rapat, dan diskusi. Kapan kita rapat, kadang kita berdiskusi, kapan kita bersidang. Sekarang macam-macam sidang. Nah ini, sidang itu kalau kita di Aisyah ada namanya sidang pimpinan organisasi. Pimpinan sidang organisasi itu meliputi pimpinan sidang harian. Siapa yang hadir? Ya tadi itu pimpinan harian, ketua, wakil ketua, sekretaris wakil, dan bendahara. Kalau misalnya di antara pimpinan harian itu ada yang berhalangan karena sama sekali tidak bisa dihindari kegiatannya, maka dia memberi izin. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi di kita, anggota, dia tidak bisa hadir, tapi dia tidak memberikan info. Nah, wajib hukumnya di dalam sidang beraisyah dan Muhammadiyah, kalau kita tidak bisa hadir, informasikan bahwa dia tidak bisa hadir karena ini. Bahkan di dalam Islam itu, kalau di zaman Nabi itu, memang kita menginformasikan dan Nabi sampaikan, oh dia tidak datang karena dia kurang sehat. Makanya sesudah sidang, Nabi menyampaikan, ayo kita pergi membesuk. Nah, itu biasa, makanya kita perlu menyampaikan kalau, apalagi kalau sidang pimpinan organisasi harian, kita perlu menyampaikan kepada siapa yang bisa kita sampaikan, mungkin ke ketua sidang kah, atau kalau sekarang ini di grup, minimal di grup menyampaikan. Kemudian yang kedua, sidang pleno. Nah, ini ada sidang badan pembantu pimpinan. Sidang badan pembantu pimpinan, ini dulu sidang pleno harusnya ya. Mungkin terlewatkan ini. Sidang pleno dulu. Sidang pleno itu dihadiri oleh pimpinan harian dan ketua-ketua pembantu pimpinan. Bahkan kalau perlu penasehat. Kalau dulu, saya tidak tahu sekarang Ibu Sekretaris, apakah masih ada yang namanya penasehat. Kalau dulu di Muhammadiyah atau di Asia mungkin ada istilah penasehat. Kalau sekarang kayaknya tidak ada lagi ya istilah penasehat. Kalau di zamannya Pak Nasruddin Rasak, pimpinan wilayah Muhammadiyah itu ada penasehat. Penasehat Muhammadiyah. Jadi kalau kita sidang pleno, maka dihadiri selain pimpinan harian yang hadir tadi, dihadiri juga oleh badan pembantu pimpinan, dalam hal ini majelis-majelis dan lembaga. Nah, kemudian selanjutnya ada
sidang devisi ya. Sidang devisi, kalau sidang devisi itu biasanya dihadiri oleh anggota devisi saja. Biasanya dihadiri oleh anggota divisi. Biasanya ke divisi itu dalam kepanitiaan. Itu kita buat semacam divisi apa, itu dalam kepanitiaan. Next. Mana Ibu? Ya, oke. Sekarang macam-macam sidang. Tadi sudah macam-macam sidang ya. Diulang lagi, ini next saja. Oke, unsur sidang. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, unsur-unsur apa saja yang dipersiapkan sebelum bersidang? Yang paling penting itu tadi saya bilang, ada dulu acara, ada agenda. Jadi sebelum kita masuk, sudah ada memang itu ditulis apa yang kita mau bicarakan. Jadi ada agenda acara yang paling penting karena kelak nanti akan dijadikan satu keputusan. Jadi harus sudah ada memang informasi apa yang kita mau sampaikan kepada peserta untuk kita rapatkan dan untuk kita diskusikan dan jadikan semacam suatu keputusan yang akan diikuti oleh semua unsur organisasi. Kemudian yang kedua, setelah ada agenda, siapa pimpinan sidangnya? Nah, siapa pimpinan sidang? Pimpinan sidang biasanya kalau di Asia dipimpin oleh ketua. Kalau tidak ada ketua, wakil ketua. Biasanya kalau wakil ketua tentu, apalagi kalau yang membidangi siapa, majelis apa yang dibidangi tentu. Tapi kalau unsur sidang harian, maka ketua sebaiknya yang memimpin. Kecuali dia berhalangan, baru diganti oleh wakil ketua. Karena kita memang istilahnya kita di Asia itu kepemimpinan kolegial. Tidak boleh tertunda hal yang penting mau dibicarakan hanya karena ketua tidak ada. Hanya karena ketua berhalangan. Coba ambil alih siapa wakilnya. Wakil itu tinggal satu yang hadir, yang lain berhalangan semua. Itu yang ambil alih. Jadi siapapun itu kita ambil alih kalau sudah direncanakan mau bersidang. Jangan karena kecuali misalnya betul-betul kayak tsunami mendadak, batalkan sidangnya. Tapi begitu sudah diputuskan ada agenda, pimpinan sidangnya ada, dan anggotanya sudah ada, maka lakukan sidang. Dan ini juga saya tambahkan palu sidang. Kalau kita bersidang, tidak boleh ditinggalkan yang namanya palu sidang. Karena palu sidang itu sangat menentukan ibu-ibu sekalian. Palu sidang bisa menjerumuskan orang, palu sidang bisa membantu orang. Jadi makanya kalau sudah jatuh palu sidang, tidak boleh lagi kita ganggu-gugat. Kapan bisa diganggu-gugat kalau sudah jatuh palu sidang? Misalnya ada keputusan. Jadi, nah palu sidang juga itu ada juga tata caranya itu. Misalnya, ketukan palu sidang satu kali untuk apa? Misalnya untuk pengesahan keputusan. Itu ketukannya satu kali. Kalau ketukannya 2 kali, kita serahkan kepada pimpinan sidang yang lain. Itu semua punya aturan dalam persidangan. Kemudian, kalau ketukannya 3 kali, berarti pembukaan acara, pembukaan sidang, dan penutupan sidang. Kalau misalnya kita biasa lihat sidang pleno apa ya, atau sidang apa, biasa diketuk 3 kali, itu pertanda pembukaan. Nah, sesudah itu nanti sebentar diketuk lagi 3 kali, itu berarti sudah ditutup. Jangan diketuk 1 kali, karena nanti orang bilang, ya masih lanjut ini. Mungkin baru 1 poin nasahkan. Nah, ini tidak boleh. Jadi, inilah palu sidang memang juga unsur penting yang harus ada dalam persidangan. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang mau bersidang betul-betul harus kuasai bagaimana caranya memegang palu sidang. Tidak sembarangan-sembarangan palu sidangnya jatuh. Sebentar-sebentar palu sidangnya jatuh. Sebentar-sebentar jatuh palu sidang. Karena ketukan palu sidang mempunyai arti semua yang berbeda. Kemudian kadang-kadang juga peserta sidang melakukan misalnya skorsing sidang. Skorsing sidang, kalau skorsing sidang itu waktunya terbatas. Misalnya ibu-ibu rapat, kita skorsing sidang 10 menit.
Kita seperti tadi, kita skorsing sidang 30 menit. Nah, itu ditentukan waktunya kalau skorsing. Nah, itu jadi itu juga palu sidang yang main. Palu sidang. Kalau tidak ada palu sidang ya biasanya orang main, tapi organisasi yang baik pasti ada palu sidangnya. Bahkan palu sidangnya itu bagus karena dia terbuat dari kayu yang bagus. Nah, bukan batu yang kita ambil menjadi palu sidang. Kemudian kadang-kadang juga, nah itulah pentingnya tadi palu sidang dan pimpinan sidang. Pimpinan sidang kadang pending sidangnya. Ada hal yang kacau, terpaksa sidang kita pending. Kalau sidang di pending, itu berarti tidak ada waktu yang ditentukan. Tapi beda kalau skorsing. Sidang kita pending, berarti entahlah kapan baru lanjut. Ditunggu surat ulang. Tapi kalau skorsing, tidak boleh peserta sidangnya pergi. Harus kembali karena waktunya terbatas. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang dalam sidang ada misalnya presidium. Apa itu gunanya? Untuk mengganti posisi pimpinan sidang pada saat skorsing sidang, pimpinan sidangnya mencret, tiba-tiba tidak bisa masuk lagi. Maka digantikan oleh presidium atau wakil pimpinan sidang. Dan itu wakil pimpinan sidang harus ditunjuk oleh ketua sidang. Kemudian anggota sidang atau peserta, ini juga mungkin perlu saya jelaskan. Anggota sidang itu ialah tentu tadi yang berhak siapa saja pimpinan harian, maka semua anggota yang pimpinan harian kalau di wilayah itu 11 orang, kalau di daerah itu apa namanya 9 orang, maka semua berhak memberikan menyampaikan. Kenapa suaranya begitu? Kenapa itu Dek Marham suaranya? Semua mempunyai hak yang sama untuk memberi. Tadi termutu. Oke, saya ulangi. Oh, jadi peserta sidang ini sedikit saya jelaskan sedikit peserta sidang. Peserta sidang itu kalau di wilayah itu 11 orang itu pimpinan harian. Tapi kalau diundang peserta sidang dari pembantu pimpinan atau apa tadi majelis dan lembaga, maka semua peserta sidang ini mempunyai hak yang sama untuk memberikan pendapat terhadap keputusan apa yang mau diambil pada saat kita sidang waktu itu. Semua mempunyai hak yang sama. Tidak boleh ada yang mengatakan ini. Jadi pada saat dia berbicara, semua orang harus menghargai. Nah, itu tadi kadang-kadang kita ini mungkin karena apa ya, jadi kadang-kadang kita masih mungkin terbawa-bawa waktu kita mahasiswa atau apalah sidang-sidang di luar yang tidak sama dengan sidang kita di Aisyah atau di Muhammadiyah, maka kadang-kadang kita mengikut sertakan. Tapi alhamdulillah yang saya lihat di Aisyah semua sudah rata, sudah sama, sudah seragam cara sidangnya. Semua menghargai siapapun yang berbicara. Jadi itu anggota sidang semua berhak menyampaikan. Karena itu nanti akan menjadi keputusan dan apapun yang dia bilang, jangan pimpinan sidang langsung memotong. Pembicaraanmu tidak benar. Pembicaraanmu salah. Tidak bisa seorang pimpinan sidang harus bijak. Jadi tadi sudah kita sampaikan bijak pimpinan sidang dalam melihat siapa pesertanya, hargailah dia. Kalau misalnya apa yang dia sampaikan menurut kita tidak terlalu masuk di akal, terima saja dulu. Nanti kita sampaikan lagi ke peserta sidang yang lain. Ini ada usulan begini, bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain? Jangan langsung pembicaraanmu salah. Tidak begitu yang saya maksudkan. Jadi saya kira itu juga erat kaitannya dengan etika yang kita sudah sampaikan di depan tadi. Kemudian notulis, notulen. Notulis itu orangnya, notulen itu bukunya. Nah, ini juga mungkin masukan juga sedikit. Selain notulis itu bukan orang sembarangan ibu-ibu sekalian. Kenapa tidak bisa sembarangan orang? Karena dia yang menentukan keputusan apa yang tercatat, apa yang dia catat. Kalau mencatatnya salah, dia mendengar informasinya salah, maka salahlah keputusan nanti. Oleh karena itu, orang yang notulis harus betul-betul kalau perlu yang paling menguasai, yang paling bagus tulisannya kalau perlu, yang paling cepat cara menangkapnya. Itu kalau menurut saya. Dan
notulis itu betul-betul harus rapi, harus menangkap apa yang dia dengarkan. Jangan sampai ada informasi terlewatkan. Kalau perlu seluruh apa yang kita bicarakan harus ternotulen, harus tercatat dalam buku notulen. Itulah fungsinya notulis. Karena biasa juga ada notulis singkat-singkat, satu poin dia tulis, padahal ada penjelasannya. Nah, ketika ditanya, apa maksudnya ini? Dia bilang, kulupa Tommy itu catat ini. Apa Rona bilang maksudnya? Ternyata, jadi kalau sudah dicatat poinnya, catat juga hal yang menjadi pendukung poin tadi itu. Walaupun memang tidak seluruhnya, tetapi, nah, yang paling bagus, selain ada notulis, ada rekaman. Ada hal yang penting yang mau dibicarakan. Notulisnya keluar masuk, nggak boleh keluar masuk notulis. Makanya didampingkan ada notulis 1 dan notulis 2. Dampingkan itu. Ketika informasi satu terlewatkan, ada satu tercatat. Makanya penting sekali merekam juga kalau hal yang sangat urgen yang kita sidangkan. Nah, itu harus ikuti dengan rekaman. Kemudian berikut, next Ibu Dek Marham. Nah, sekarang asas sidang. Efisiensi waktu. Kalau kita bersidang, jadi misalnya pimpinan sidang sudah menyatakan, yang kita bicarakan ada 3 agenda. Agenda pertama sekian. Pimpinan sidang sudah harus melihat agenda pertama berapa menit, agenda kedua berapa menit, agenda ketiga berapa menit. Berapa menit digunakan untuk presentasi misalnya, berapa menit untuk diskusi membicarakan apa itu yang mau diputuskan, berapa menit untuk musyawarah memutuskan. Misalnya, kita berikan kepada pembicara, kita berikan waktu. Karena ini agenda kita banyak yang mau dibicarakan, maka setiap pembicara diberikan limit waktu. Saya mohon maaf kepada pembicara, setiap pembicara, jangan nanti disela, nanti sementara bicara baru disela. Tapi waktunya 3 menit, Ji. Oh, bisa tersinggung orang. Nah, lebih baik disampaikan dari awal, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, ibu-ibu sekalian, karena agenda kita banyak, setiap pembicara kita berikan waktu cuma 1 menit saja dan 1 pertanyaan. Jangan menambahi lagi. Oh tidak, saya ada penting sekali ku tambahi. Nah, itu berarti kita tidak konsisten. Kalau ada hal yang penting lebih baik dicatat, baru kirim ke depan. Oh ini ada penting sekali. Itu namanya menghargai dan sangat memahami situasi persidangan. Kemudian yang berikut, pembicaraan sesuai agenda. Kadang-kadang kalau kita sudah larut berbicara, misalnya ada 3 agenda atau 4 agenda atau 2 agenda. 1 agenda, karena ada peserta sidang yang potongi, nah alihkan ke pembicaraan lain, itulah yang sambung-sambung orang. Nah sambung terus itu pembicaraannya, akhirnya keluarlah dari agenda pembicaraan. Nah seorang pimpinan rapat, begitu keluar, tarik cepat. Saya mohon maaf ibu-ibu, karena kita ini sudah terlalu jauh, kita kembali ke, bahasa istilahnya orang kembali ke laptop. Padahal maksudnya kembali ke agenda. Nah, tergantung kelihaian seorang pimpinan sidang. Jadi jangan larut karena bisa saja agenda tidak selesaikan, waktunya habis. Kapan lagi? Padahal sudah harus diputuskan hari ini. Nah, itu karena kita tidak efisien dalam berbicara, termasuk pembicaraan sudah sangat jauh dari agenda yang kita bicarakan. Karena disambung-sambung terus sih. Peserta satu berbicara, sambung yang lain. Oh iya, kuliah memang begini dan lain sebagainya. Akhirnya keluarlah dari agenda. Kemudian yang ketiga, saling menghargai antara peserta sidang. Saling menghargai antara peserta sidang. Saling menghargai dalam arti di sini tadi, kalau teman kita sementara berbicara, kita ini usahakan untuk tidak memotong pembicaraannya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, maaf Bu, 5 menit ji waktu tak, lewat 5 menit. Nah, iya. Karena apa? Kita kan sudah sampaikan di depan. Makanya sejak awal kita sudah rancang memang semua. Agenda kita 3. Waktu kita cuma 1 jam. Oh berarti dalam satu agenda sekian menit. Pembicara 1 menit, 1 pertanyaan. Ibu-ibu sekalian, kalau ada penting yang mau dibicarakan, ditambahkan di sini, mungkin bisa ditulis di atas kertas. Karena mengingat waktu kita ini akan ada agenda yang lain. Nah itu, jadi kita saling menghargai. Pada prinsipnya,
peserta sidang itu, tapi kalau kita antara sesama Asia, kita ini sudah sangat memahami. Artinya jaranglah kita terjadi yang saya cerita tadi. Tapi kalau sekiranya terjadi, seorang pimpinan sidang harus lihai, cepat menarik. Jangan biarkan larut dengan pembicaraan, akhirnya nanti keputusan kita tidak ada yang harusnya kita keputusan ini diulang-ulang. Misalnya kita sudah satu agenda yang sudah diputuskan. Kita mau musda pada tanggal 5 misalnya. Kita sudah baru itu usulan dari pembicara pertama. Tapi tiba-tiba kita belum putuskan itu karena habis mi waktu. Nanti sebentar keluar buyar mi. Tanggal berapa roh tadi diputuskan di? Saya tidak setuju itu. Saya tidak mau tanggal 5. Saya mau tanggal 7. Nah, itu dia. Karena tadi kita tidak mendengarkan dan kita tidak saling menghargai apa yang disampaikan oleh peserta pembicara. Next. Nah, kemudian berikut proses sidang. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana pimpinan sidang, bagaimana notulis, bagaimana notulen. Nah, ini penting juga. Peserta sidang. Jadi tadi kalau apa yang seharusnya yang tidak ada kalau kita mau bersidang, tentu saja ini semua ini harus ada agenda tadi kita sudah sampaikan, dan nah ini juga mungkin agenda jangan terlalu banyak. Kayaknya dalam agenda rapat ada 10. Tidak bisa selesai lah dalam waktu. Nah ini juga mungkin yang perlu kita pikirkan dalam rapat. Kadang-kadang kita orang Indonesia, kita undangan jam 4. Tapi kita mulainya jam 5. Bahkan ada yang biasa, biar mi deh, dikasih molor-molor undangannya, dikasih cepat undangannya, jam 3 mau saja ditulis. Karena orang biasa jam 4 pindah datang, tidak bisa begitu. Kenapa tidak bisa begitu? Karena ada saja orang yang disiplin. Kalau ada orang yang disiplin, lalu ada yang tidak disiplin, maka dizolimilah orang yang disiplin. Kalau memang jam 4 kita mau memulai rapat, maka jam 4, tulis jam 4. Dan kalau misalnya kita mau mulai rapat, terus peserta rapatnya baru 5. Padahal peserta rapat yang kita undang 20. Yang hadir baru 5. Lebih baik kita buka dulu. Kita buka sidang dulu. Kita buka sidang. Baru kita sourcing 10 menit. Supaya kita terbiasa tepat waktu. Karena kalau tidak akan begitu terus-menerus. Sampai-sampai Cak Nun pernah ditanya. Cak Nun itu MHI Nun Najib. Pernah ditanya, kenapa Cak Nun terlambat? Barusannya Cak Nun terlambat. Dia bilang, saya kan orang Indonesia. Itu artinya sudah menjadi brand, sudah menjadi image sama orang bahwa kalau Indonesia itu terlambat, namun agak terlambat. Nah, itulah mungkin yang kita perlu, mungkin yang bagus sekali kita di Asia ini dibiasakan untuk tidak terlambat. Kalau teman saya dulu, ada mungkin Bapak dan Ibu kenal, namanya Prof. Siridanga, kalau kita mau rapat atau sidang, apalagi kalau sidang rapat saja, dia buka dulu. Kita baru 3 orang, Prof. Dibuka dulu sidangnya, baru dia skorsing. Saya skorsing 5 menit. Karena apa? Membiasakan tepat waktu. Nah, ini mungkin juga yang kita mungkin perlu ya bagaimana baiknya. Kemudian setelah agenda, pesertanya sudah ada, waktunya sudah jelas, jangan lagi kita tiba-tiba sudah beredar undangan. Peserta sudah diundang. Tempat sudah disiapkan, tiba-tiba ketua umum berhalangan. Ada yang penting sekali, tidak bisa sekali ditinggalkan. Maka rapat ditiadakan, sama sekali tidak boleh. Di Asia itu tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin? Nah, ini namanya kita tidak disiplin dalam hal persidangan. Apapun yang terjadi, sudah ada undangan, sudah ada tempat disiapkan, peserta yang lain sudah ada, tiba-tiba peserta ketuanya saat tidak ada. Itulah namanya kita ada kepemimpinan kolegial. Kepemimpinan kolegial, siapa unsur ketua yang hadir? Tidak ada unsur ketua, serahkan ke sekretaris. Tidak sekretaris yang pertama, tidak ada sekretaris, wakilnya. Bahkan kalau perlu bendahara. Siapapun di antara pimpinan harian itu bisa menjadi pimpinan sidang. Mana saat yang lain semua berhalangan. Jangan dengan alasan itu lantas kita tunda.
Lebih baik nanti pada saat kita rapat, kita sidang, lalu kita mengatakan bahwa karena sesuatu dan lain hal, maka keputusan rapat, keputusan sidang kali ini ditunda untuk dilanjutkan. Itulah keputusan. Itu sudah keputusan. Tapi tidak boleh kita memutuskan sendiri tanpa melalui rapat tadi hanya karena ada yang berhalangan. Ketua umum apa ya misalnya, ketua wilayah atau siapa yang berhalangan dan tiba-tiba kita di tengah jalan, oh tidak dibatalkan saja nih. Oh tidak bisa terjadi kalau kita di Aisyah dan Muhammadiyah. Itulah yang paling dicela oleh Nabi. Dan Aisyah dan Muhammadiyah itu paling pantang tidak mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Jadi sampai-sampai Nabi pernah ditegur oleh Tuhan. Kapan itu Nabi ditegur oleh Tuhan? Dia sementara bersidang dengan umatnya. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Datang beri salam seolah-olah tidak dijumpai sama Rasul. Lalu turun ayat menegur, wahai Rasul, dia itu Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Kau jangan lihat karena dia buta loh. Lalu kamu tiba-tiba mencueki dia. Nah, sebenarnya latar belakangnya ini mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kita tidak boleh dengan serta-merta membatalkan, dengan serta-merta mencueki orang. Oh itu dia anak-anak, anak muda ini. Pembicaraannya tidak penting. Kita ini semua orang-orang hebat semua ini. Itu dia pembicaranya apa sih? Itu namanya kita tidak menghargai sesama pimpinan rapat tadi. Kemudian pelaksanaan sidang. Tadi sudah tepat waktu, notulen. Agenda pembicaraan tidak larut dan hasil sidang. Nah, saya ulangi lagi. Khusus notulen rapat, informasi keputusan rapat 30 tahun yang lalu masih didapatkan hari ini. Di mana didapat? Ada di buku notulen. Ada di buku notulen rapat 3 tahun yang lalu. Siapa itu yang menulis? Yang menulis pada waktu itu. Subhanallah, Masya Allah, begitu telatennya kita punya nulis. Waktu itu menulis sampai-sampai pernah paling diputuskan begini, dilupai nih. Coba-coba buka kembali. Nah, disinilah ketelatenannya seorang menulis. Makanya tadi saya katakan, jangan sembarang mengangkat orang. Kita mau di situ nak yang paling anak-anak. Kita mau nulis nah kita yang paling anak-anak. Jangan lihat anak-anaknya, tapi lihat walaupun dia misalnya anak-anak, kalau dia sudah sedikit menguasai informasi dan cekatan mendengarkan informasi, setengah-setengah pendengarannya, hanya karena dia yang ada di situ dekat dengan pimpinan sidang. Kita bisa saja di situ tulis Sina, tulis Maki. Tidak bisa karena ini adalah keputusan penting. Nah, boleh jadi 10 tahun yang akan datang baru kita dapat, oh iya, ternyata pernah diputuskan. Jadi itulah perlunya saling kait-mengkait tadi ini. Beserta agenda, waktu nulis, terutama nulis. Next Ibu. Sedikit lagi Bu ya, insya Allah sedikit lagi. Syarat pimpinan sidang. Nah ini juga tak kalah pentingnya. Syarat pimpinan sidang. Siapa kira-kira yang berhak kita angkat pimpinan sidang? Misalnya kita mau sidang tentang apa? Anggaplah kalau sidang pimpinan harian, sidang pleno kan tentu pimpinan ketua-ketua yang kita serahi. Tetapi kalau misalnya tadi berhalangan atau di tempat mana kita bersidang, serahilah pimpinan sidang kepada orang yang sangat menguasai. Kalau kita itu sepanjang ketua ada, serahkan kepada ketua. Karena kita sudah sepakat mengangkat dia ketua dan memang kita anggap dia bisa memimpin. Jadi jangan diremehkan ketua. Ketua itu adalah pimpinan tertinggi dan wajib kita hormati. Dan saya kira semua ketua-ketua, baik terutama ketua wilayah, ketua daerah, semua ini menguasai masalah apa yang dia mau rapatkan. Semua menguasai masalah. Dan itu tadi, ketua pimpinan sidang jangan berani kalau menganggap tidak menguasai masalah. Misalnya ibu-ibu sekalian, sekali waktu ada mau sidang, tidak ada ketua. Saya yang ada sebagai wakil sekretaris atau ada wakil sekretaris yang lain. Tapi yang mau dibicarakan ini adalah masalah hukum. Wah bahaya, saya tidak berani. Kecuali kalau saya hanya sekedar memimpin dan sekedar memandu saja, tidak menjelaskan hal yang turut menjelaskan, saya berani. Mungkin saya panggil ketua yang membidangi hukum atau ketua majelis. Karena apa? Ini berkaitan dengan hukum loh. Ada orang yang mau dijatuhi sanksi, bahaya. Bisa-bisa menjadi bumerang kepada kita kalau salah dalam mengambil keputusan.
Kemudian yang kedua, peka terhadap situasi sidang. Itu tadi yang saya bilang. Peka terhadap situasi yang mau sidang siapapun orangnya, baik dia orang besar, orang muda, orang tua, anak-anak, kalau dia sudah kita hadirkan menjadi peserta sidang, jangan dianggap sepele. Kan anak-anak jiwanya enggak jitu pembicaraannya, belum piano, enggak bisa. Siapapun dia, karena dia kita sudah undang menjadi pembicara. Jadi kita harus peka terhadap situasi, berkembang situasi, kacau di dalam. Terjadi kekacauan, alot pembicaraan. Di sudut sana berbicara, di sudut sana berbicara, di sudut sana berbicara. Bagaimana seorang pimpinan sidang? Biasa pimpinan sidang, turun palu-paluan. Itu sebenarnya tidak bagus dibudayakan. Itu biasa terjadi di kalangan anak mahasiswa. Kalau sudah situasi kacau, palu sidang, kita ini di pimpinan wilayah, saya kira tidak pernah terjadi. Paling-paling kita dengan pernah terjadi yang saya lihat, apalagi juga mungkin saya baru, tidak pernah terjadi. Dan insya Allah pimpinan sidang kita akan sangat peka mengetahui bagaimana situasi sidang. Karena itu tadi dia sudah mampu menjiwai peserta sidangnya. Oh, ini ada peserta sidang dari kita mengundang banyak orang. Ada dari partai, ada mewakili apa, ada mewakili apa. Pimpinan sidang harus betul-betul siap tanggap. Karena dia yang paling penentu. Kemudian yang ketiga, pasti dan tidak emosional. Seorang pimpinan sidang, dia lihat peserta sidangnya kacau. Dia lihat misalnya sudah diatasi emosi nih. Tidak boleh apapun yang terjadi, peserta pimpinan sidang tetap harus tenang. Selain tenang, harus pasti dalam menyampaikan apa yang kelak akan menjadi keputusan. Misalnya, tadi kita mau sidang, orang masih sedikit, waktu sudah molor, kita tunda dulu, kita sourcing sidang 10 menit untuk kita lanjut. Tapi sesudah di sourcing sidang, peserta masih itu, maka sidanglah. Oh, ini kayaknya belum memenuhi quorum ini. Kita belum bisa memenuhi ini karena kita mau putuskan masalah hukum. Nah, ini tak satu pun orang hukum yang datang. Kalau begitu, keputusannya sidang ditunda, ya itulah keputusan. Sidang ditunda dilanjutkan pada sidang berikutnya. Itulah keputusan. Nah, jadi jangan ambil kesempatan. 3 orang kesempatan, mah. Tidak ada yang lain yang suka yang vokal. Tidak ada lain yang suka memprotes. Putuskan cepat. Putuskan cepat. Tidak ada gitu yang sudah memprotes. Nah, tidak bisa kalau tidak memenuhi quorum. Kecuali kalau tadi ada namanya memenuhi quorum. Adil dan bijaksana tadi saya sudah sampaikan kaitannya dengan peristiwa Abdullah bin Umi Maktum ditegur sama Tuhan. Nabi Muhammad saja ditegur sama Tuhan karena dia tidak bijaksana dalam menerima orang buta tadi. Kemudian ramah dan sabar serta sopan. Berkelahi peserta sidang. Apakah pimpinan sidang harus berpihak? Oh tidak, saya berpihak kepada yang tadi. Peserta sidang tidak bisa begitu, pimpinan sidang tidak bisa begitu. Kemudian terbuka. Kenapa, Bu? Waktunya habis. Kemudian terbuka, pimpinan sidang tidak boleh berpihak. Karena situasi sidang kacau, situasi sidang terjadi apa, dan ini tidak diminta-minta, ini yang saya cerita yang terjadi di luar. Tidak mungkinlah kita di Asia terjadi begini. Tapi kan namanya tidak menutup kemungkinan. Tapi tidak bisa juga terjadi. Karena terbuka, lalu telanjang. Ada istilahnya terbuka tapi telanjang. Ada namanya terbuka tapi tidak telanjang. Mungkin sudah habis waktunya, Bu Maramya. Ya Bu, iya sudah lewat dari waktu. Lewat waktunya ya. Coba dilihat ditayangkan saja PowerPoint-nya, nanti tidak usah saya baca. Ditarik saja terus. Oh iya, ini terakhir pengawasan. Pengawasan juga ini penting, Bapak dan Ibu sekalian. Karena organisasi yang baik yang diawasi. Bagaimana mengawasi? Ya, bagaimana mengawasi itu persis sama kalau kita mengatakan, saya menentukan SOP-nya sebuah organisasi. Kalau dulu ada namanya time schedule, dibuatlah time schedule. Programnya apa? Dilaksanakannya kapan? Siapa yang melakukan? Bagaimana anggarannya? Dari mana anggarannya? Dan yang tak kalah pentingnya yang terakhir ini adalah pembuatan pengawasan keuangan.
Kita itu Aisyah terkenal ki tertib keuangan tak. Terkenal ki administrasi tak rapi. Seluruh dunia mengakui Aisyah dan Muhammadiyah itu administrasinya rapi. Keuangannya rapi. Lalu kalau tiba-tiba ada kita dengarkan informasi ini tidak rapi keuangannya. Wah itu luar biasa itu. Karena itulah pentingnya ada istilah pembuatan RA PBO, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. Misalnya kita mau melakukan kegiatan, sumber uangnya dari mana? Siapa yang mau kerjakan nih? Bagaimana nanti melapor? Siapa nanti, bagaimana melaporkan hasil yang kita sudah kerjakan? Dan itu tidak boleh terjadi, ada suatu kegiatan dan kita tidak laporkan. Mulai dari A sampai Z, keuangan harus dilaporkan. Keuangan harus dilaporkan. Kecuali ada misalnya tadi saya katakan terbuka tapi tidak telanjang, jangan dibawa masuk unsur pribadi di sini. Karena kita adalah berkaitan dengan organisasi. Saya kira cukup Ibu Adik Marham. Mohon maaf Ibu sekalian karena tadi kita agak-agak molor ya. Jadi saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatannya. Terima kasih atas perhatian Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Wakil Sekretaris, Ibu Dr. Nur Hayati Ali M.Hum yang telah membawakan materi tata cara sidang dan pengawasan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita untuk sesi tanya jawab yang pertama, kami batasi sebanyak 3 penanya dulu ya Bu ya. Insya Allah kalau waktunya cukup kita jadikan 2 sesi. Kemudian untuk bertanya silahkan dengan to the point seperti itu ya. Terima kasih. Ya, jadi sudah ada Ibu dari PDA Bantaeng yang mengangkat tangan. Izin Dek Marham. Ya Ibu. Bertanyanya mungkin bagus ditulis di chat. Karena tidak mengambil waktu. Baik. Biarlah orang lihat yang mana pertanyaannya. Oke, baik. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin bertanya boleh via chat ataupun ini sudah ada yang angkat tangan dari tadi PDA Bantaeng, silahkan Ibu. Sesi tanya jawab. Boleh volumenya Bu dibesarkan. Halo, apa kedengaran? Iya Bu. Tadi saya ada beberapa hal yang saya butuh penguatan dan sebagian juga berupa pertanyaan. Yang saya lihat terpisah hanyalah nomor SK. Berarti nomor surat yang lain itu adalah berurutan. Misalnya dari 01 sampai kesekian, sedangkan untuk SK memiliki nomor surat sendiri. Artinya terpisah dari surat yang lain penomorannya. Kemudian yang kedua, kami di Bantaeng itu sejak periode ini kami menerapkan paperless. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Pertanyaan saya, apakah untuk majelis, absen di majelis dan kegiatan di majelis harus ditangani oleh pimpinan daerah atau mereka sendiri yang menyiapkan segala macam administrasinya sendiri atau ikut bergabung ke pimpinan. Kemudian tentang undangan rapat, biasanya saya mohon penebalan kembali tentang undangan rapat. Biasanya kan kalau rapat-rapat rutin, apakah kami harus menyurat secara resmi kepada anggota badan pembantu pimpinan? Karena biasanya kita sudah terbiasa dengan sistem lewat WA saja seperti itu. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Satna dari PDA Bulukumba bertanya via room chat, bertanya terkait papan nama amal usaha Aisyah, misalnya TK Aba, apakah menggunakan logo Aisyah atau menggunakan logo amal usaha? Nah, seperti itu. Ada lagi Bu, satu penanya lagi. Ibu Hartini Tahir. Silahkan Ibu.
Ya, terima kasih. Sudah ini ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada sebenarnya yang saya mau tanyakan, tapi mudah-mudahan itu jawabannya tadi yang disampaikan oleh salah satu PDA bahwa eh, kepanitiaan itu rupanya dia tidak mengikuti nomor surat eh, dari Aisyah. Jadi artinya nomor surat tersendiri sudah terjawab tadi ya. Kalau ini saya mohon maaf karena saya terlambat, nggak kena lama juga saya utak-utik. Saya punya HP baru bisa masuk. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah di Aisyah ini tidak ada atau tidak mengenal dengan nomor istimewa? Karena saya lihat itu biasa, ada nomor istimewa, artinya nomor istimewa itu yang sudah tidak apa namanya, tidak ada lagi nomornya, misalnya tim formatur. Saya biasa menemukan itu mereka cuma pakai nomor istimewa seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi saya melihat di layar yang dipaparkan itu ada logo di persuratan terletak di tengah dan yang di pinggir. Bagaimana itu? Yang mana yang di pinggir dan yang mana di tengah? Saya kira itu saja dulu deh pertanyaan saya. Makasih dan terakhir ada permintaan mungkin bagus kalau difotokan semua contoh-contoh persuratan ya mulai dari SK, undangan, kemudian termasuk sertifikat sebenarnya supaya kita tidak keliru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ada 3 penanya dari PDA Bantaeng, kemudian dari PDA Bulukumba dan Ibu Satna dari PDA Bulukumba dan Ibu Hartini Tahir. Barangkali pertanyaan Ibu dari PDA Bantaeng dan Ibu Hartini Tahir langsung saja dijawab oleh Ibu Titin Nur Syamsi, STSPD MPD, yang membawakan materi tentang administrasi kesekretariatan dan laporan. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya, terima kasih Dek Marham. Terima kasih Bu yang memberikan pertanyaan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sekretaris Bantaeng terkait SK. Jadi SK, penomoran SK itu berbeda dengan penomoran surat biasa Bu, yaitu surat mandat. Jadi surat biasa dengan mandat itu sama persuratannya. Jadi persuratan untuk surat biasa itu menggunakan range 1 tahun. Jadi 01 sampai dengan Desember. Jadi berapapun nomornya, misalnya 100 terakhir di 31 Desember itu. Jadi pada saat tahun masuk lagi kembali ke 2024 nanti kita mulai lagi nomor 001. Kalau SK itu tidak mengenal tahun. Jadi dia pakai periode, Bu. Jadi terhitung SK itu dari 01 sampai dengan selesai periodisasi. Jadi tidak per tahun. Jadi misalnya 01 sampai 400. Jadi SK-nya juga PW itu sampai 400, Bu. Sampai satu periode itu karena dia tidak dengan waktu, kecuali dengan surat biasa. Itu surat biasa memang per 31 Desember, pada saat 1 Januari kita mulai lagi dengan penomoran baru 001. Tapi SK terus bergerak sampai dengan terakhirnya periode kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah administrasi majelis lembaga itu mengikut KPD atau untuk administrasi majelis lembaga itu berdiri sendiri, Bu. Jadi tetap ada juga buku tamunya, ada notulennya, ada buku kegiatannya dan seterusnya. Malah untuk apa namanya? Untuk bendahara kebendaharaan juga dia mencatat, Bu. Ada pertanyaan biasa, tidak ada jiwangku. Pasti ada. Karena kan kita ada infak kita kasih masuk kalau tidak ada jiwang dari tapi kan ada kalau kita rapat, misalnya rapat majelis, ada kita buat kue atau kita uangkan itu, Bu. Masukkan dia sebagai surat pembiayaan masuk, kemudian keluarkan sebagai pembiayaan keluar. Jadi ada catatan keuangan tak dulu, jadi pada saat diperiksa ya pasti ada seperti itu. Apalagi berkegiatan. Kemudian yang ketiga, undangan rapat apakah pakai WA atau secara di print atau fisik. Memang untuk di pimpinan wilayah seperti pada periode ini pemberitahuan awal itu lewat WA, Bu, tetapi tetap surat fisiknya itu tetap kita kirimkan filenya.
Kenapa? Karena itu untuk notulen arsip surat kita supaya terisi juga itu bundel surat agenda tak surat masuk surat keluar tak. Begitu juga di majelis dia akan terisi juga agenda surat masuknya karena ada surat rapat semisalnya seperti itu. Ya Bu ya, Bantaeng. Ya. Kemudian yang kalau yang Ibu Hartini Tahir, apakah di Aisyah tidak mengenal nomor istimewa? Tidak ada nomor istimewa, Bu. Tapi kalau kodenya ada kayak kode tadi surat instruksi, itu nomor-nomornya juga berbeda. Jadi kemudian maklumat juga berbeda. Berbeda dengan surat biasa atau dengan surat SK. Kemudian ada logo, tadi Ibu lihat logo di pinggir dengan logo di tengah. Logo di pinggir itu adalah kop surat, Bu. Logo di tengah itu untuk SK. Ya, jadi kalau di tengah logonya itu SK. Kemudian untuk di untuk di pinggir atau di pinggir sebelah kiri itu adalah kop surat. Ya, untuk contoh-contohnya sudah ada di file surat tadi, sudah bisa dilihat karena saya sudah ambilkan contoh, saya screenshotkan contohnya masuk ke filenya tadi. Mungkin itu Bu Dek Marham yang bisa saya sampaikan untuk jawaban ke Bantaeng dengan Ibu Hartini. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua dari Ibu Satna PDA Bulukumba mengenai papan nama amal usaha Aisyah, misalnya TK Aba, apakah menggunakan logo Aisyah atau logo amal usaha? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Dr. Amira Mawardi yang membawakan materi mengenai perangkat organisasi. Silahkan Ibu di. Ya, terima kasih Adik Marham. Ibu Satna ya, Sekretaris PDA Bulukumba. Dek Marham bisa share ulang slide 9 ya, yang terkait dengan papan nama, baik papan nama organisasi maupun papan nama amal usaha. Ya, di situ tadi ditanyakan Ibu Satna, apakah papan nama amal usaha lambangnya mengikuti lambang organisasi atau lambang majelis ya, misalnya Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Apakah lambangnya itu lambang majelis pendidikan PAUD dan Dasmen atau lambang organisasi ya, bisa nanti dilihat di penjelasan di slide 9. Dijelaskan di situ bahwa papan nama amal usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ya. Bentuknya sama dengan papan organisasi. Nah, itu yang nomor 2 ya. Ukuran disesuaikan besarnya gedung ya, misalnya gedung Taman Kanak-kanak atau gedung serbaguna, isinya memuat lambang Aisyah, nama amal usaha. Ya, misalnya kalau klinik atau Taman Kanak-kanak atau panti asuhan, alamatnya jelas ya, sama tadi dengan yang dicontohkan, semua harus lengkap dengan alamatnya. Ya, ini dia. Tulisan ya ditulis dengan huruf cetak, warnanya warna dasar biru. Ini sudah cocok ini, bukan hijau ya. Jadi kalau misalnya ada yang berwarna hijau, saya tidak tahu apakah pembuatan warna dasar hijaunya itu setelah aturan sebelum aturan, karena di ketentuan bentuk ukuran dan tulisan papan nama organisasi warna dasarnya juga sama, biru tua dengan warna tulisan dan lambang kuning gading. Nah, ini sudah betul ini contohnya ya. Jadi kalau seperti saya di Minasa UAP, pimpinan ranting Aisyah Minasasari, cabang Minasa UPA, alamat ya Minasasari 4 ya, bla bla bla. Nah, tadi ada yang di-share dari Sekretaris PDA Pangkep ya, amal usahanya Gedung Serbaguna Aisyah. Mungkin mengikuti Gedung Serbaguna Aisyah wilayah Sulawesi Selatan itu warna hijau ya. Ini nanti saya mau konfirmasi apakah ada perbedaan warna dasar kalau warna gedung atau amal usaha dengan organisasi, dengan induk organisasi. Karena ketentuan di papan nama sesuai yang saya salin di peraturan administrasi organisasi. Nah, itu untuk ketentuan warna dan ukuran papan nama organisasi dengan papan nama usaha itu sama. Untuk ukuran papan nama itu saya tadi itu ada di slide 9.
itu berbeda ya untuk papan nama kantor atau sekretariat. Tingkat pusat panjangnya 200 cm, untuk PWA 180 cm ya. Daerah 160 cm, cabang 140 cm, tingkat ranting 120 dengan lebar juga yang berbeda. Nah, itu yang penting mungkin saya sampaikan, bahwa bukan nama majelis ya, bukan di lingkarannya itu lambang Aisyah Majelis PAUD dan Dasmen, tetapi tetap Aisyah ya, jadi lambang Aisyah tanpa ada. Nah, itu yang sudah jelas ya Ibu Satna, karena Aisyahnya termasuk Iya Kak, Alif makasih. Lam ya. Matiaswa Saadat Kurbanat juga begitu ya. Nah, Iya, ya. selama ini Kak yang di TKABA itu menggunakan logo Dikdasmen, Dikdasmen kemarin. Oh iya ya, mengikuti Iya, aturan organisasi. Mungkin bisa insya Allah Kak akan dibetulkan. dirubah. Iya. Ini mungkin juga penting ya. Program paling pokok kita, unsur sekretariat pimpinan wilayah Sulawesi Selatan, para tim sekretaris mau mendata 24 PDA. Ini dulu papan kantor ya, kantornya jelas, dan papan nama ya. Jadi papan nama misalnya pimpinan daerah Aisyah Bulukumba, itu jelas sekretariatnya dengan papan nama organisasi yang jelas ya. Pernah di Enrekang itu pindah ke poliklinik kalau tidak salah, tetapi papannya tidak dipasang-pasang ya. Mudah-mudahan tadi itu Ibu Ani Samsia, Ibu Sekretaris, minta tolong dicek apakah papan nama kantor pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Enrekang itu sudah terpasang kembali ya, karena waktu itu mau muswil dicek ya, tapi lama tidak. Nah, jadi ini mungkin Ibu-Ibu Sekretaris, semua papan ya, papan nama organisasi PDA itu sudah tertempel dan jelas ya. Malah tadi dijelaskan kalau dia di tempat lorong ya, tidak di jalanan utama, ada tanda ya, ada tanda di depan ya, kayak seperti di Pusdim Aisyah Kota Makassar itu ada tanda besar, papannya besar ya, di Jalan Landa itu yang menandakan bahwa di sana ada sekretariat atau kantor pimpinan daerah Aisyah Kota Makassar. Begitu juga turun nanti di pimpinan cabang ya, seperti Bu Dr. Haja Hartini Tahir tadi sebagai ketua cabang ya, kalau tidak salah di cabang Aisyah Patalasan, kemungkinan besar beliau sudah pasang besar-besar papan nama pimpinan cabang Aisyah Patalasan misalnya ya, atau ada ranting nanti. Itulah salah satu syiar ya. Apalagi kita ini organisasi Aisyah tidak diragukan lagi, jadi tidak boleh ada lagi yang sembunyi-sembunyi, malu-malu atau takut-takut ya, di dekat rumahnya atau di rumahnya sendiri untuk sementara ada nama itu tidak perlu kita takut. Aisyah adalah organisasi besar, diakui baik di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri. Saya kira demikian, sampai itu pertanyaan untuk saya dari Bulukumba. Saya kembalikan ke Ibu Marham, Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sepertinya masih bisa ya kita buka sesi kedua. Sudah banyak di room chat kita kali ini pertanyaan full tentang teknis mengenai persuratan. Yang pertama yang ingin saya bacakan dari Ibu Dewi dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah. Pertanyaannya adalah apakah ada aturan margin dan dalam persuratan. Kemudian yang kedua dari PDA baru Ibu Dinul Qayyimah bertanya mengenai SK kepala sekolah itu ditandatangani oleh PDA atau PCA. Apakah SK ditandatangani oleh PDA atau PCA Majelis Dikdasmen? Kemudian yang terakhir, pertanyaan ketiga yang terakhir pada sesi kali ini dari Ibu Siti Nurbaya Bantaeng terkait warna lambang Aisyah. Apakah warna stempel juga bisa berwarna biru? Seperti itu. Langsung saja saya persilahkan Ibu Titi Nur Syamsih untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab Ibu Dewi, apakah ada aturan margin? Aturan margin kita pakai aturan margin yang biasa Bu, 4433. Tapi kalau pakai kop
Itu berarti kita dibawanya kop surat baru kita mulai. Jadi tidak ada paten Bu, tapi yang biasa kita pakai yaitu yang 4 kiri, kemudian 3 di bawah dengan 3 yang kanan. Ya, kalau saya pakai biasa kalau di sekretariat begitu Bu yang dipakai. Kemudian untuk yang Ibu apa namanya dari baru ya SK kepala sekolah. Pada dasarnya kepala sekolah itu kan amal usahanya ada di cabang ya Bu ya. Jadi untuk apa namanya untuk biasanya diusulkan. Jadi untuk SK TK itu diusulkan oleh cabang, kemudian disampaikan ke pimpinan daerah Aisyah setempat seperti itu. Jadi yang diusulkan oleh pimpinan cabang. Jadi di mana TK itu berada, apakah dia masuk dalam apa namanya itu seleksi dan seterusnya itu sepengetahuan dari cabang tempatnya TK tersebut, kemudian koordinasi dengan pimpinan daerah Aisyah setempat. Kemudian untuk Ibu Siti Nurbaya terkait apa tadi ini ya? Stempel Ibu, mengenai Stempel. Apakah warna stempel bisa warna biru? Warna stempel yang dari pimpinan pusat itu kayak keunguan, biru keunguan ya. Ya, jadi kita mengikut saja. Yang penting bukan merah Bu. Kalau stempel, jadi kalau stempel yang biasa kan biru keunguan. Jadi kita ambil yang sering kita lihat di pimpinan pusat, ya seperti itu kita ikuti. Ya. Terima kasih Dek Maram. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin sesi kedua itu adalah sesi terakhir dalam room Zoom ini untuk kita bertanya jawab, tapi tidak menutup untuk ibu-ibu pimpinan daerah se-Sulawesi Selatan untuk ada Ibu Lili yang mau bicara ini. Ibu Lili angkat tangan. Oh, biar satu saja. Terakhir silahkan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sekretaris, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah persoalan batasan tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris majelis. Apakah surat-surat yang dikeluarkan oleh sekretaris majelis itu boleh keluar, anggaplah seperti ada pemateri dari luar gitu, bukan dari intern Muhammadiyah. Apakah bisa langsung sekretaris majelis yang bersurat atau harus melalui sekretaris pimpinan wilayah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai penulisan kata di bawah surat. Kadang kita bersurat berbeda-beda. Saya sempat baca beberapa surat dari sesama majelis, tapi di bawah itu yang kata mengetahui kan ada yang tertulis koordinator majelis lembaga ini. Ada juga yang menulis pimpinan wilayah, wakil ketua pimpinan wilayah Aisyah, koordinator majelis. Mungkin ada aturan yang bisa diberikan oleh sekretaris seperti apa yang harus tercantum dalam surat itu. Yang ketiga adalah persoalan media sosial. Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua bahwa siapakah yang berhak untuk men-share ke media sosial PWA? Apakah majelis dan lembaga itu sebelum di-share itu harus disampaikan dulu ke pimpinan wilayah atau bisa langsung men-share? Seperti itu mungkin 3 poin pertanyaan yang yang pada kesempatan ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu langsung dijawab oleh Ibu Sekretaris. Ya. Terima kasih Ibu Lili. Ada 3 pertanyaannya ya. Ini persoalan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Majelis. Ya, terkait yang baru-baru ini adalah pelaksanaan Rakerwil ya. Kesepakatan kita di rapat bahwa jika berhubungan dengan yang keluar dalam instansi maksudnya itu dikeluarkan oleh pimpinan wilayah. Jadi pimpinan, tapi kalau seperti perorangan itu bisa langsung majelis lembaga tapi diketahui oleh
koordinator atau wakil ketua yang mengkoordinasi lembaga tersebut. Sehingga jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, wakil ketua yang membidang itu sudah bisa menyampaikan bahwa ada yang seperti ini, seperti itu. Makanya kalau ada surat keluar yang untuk dari majelis lembaga, wajib hukumnya ada mengetahui wakil ketua dan yang mengkoordinatori majelis itu. Ya, kemudian penulisannya juga ya seperti mengetahui wakil ketua pimpinan wilayah Asia dan biasa dalam kurung koordinator. Tetapi biasanya juga itu tidak baku. Jadi biasanya kalau majelis masing-masing majelis lembaga kan telah mendapatkan surat dari pimpinan pusat Asia. Itu bisa dilihat contohnya bagaimana contoh yang anunya aja, karena rata-rata pada saat rakernas itu selain ketua dan sekretaris yang berdatangan untuk pimpinan pusat majelis, biasanya ada juga mengetahui koordinatornya. Jadi kita lihat saja apakah dia pakai koordinator atau wakil ketua, kita ikut saja seperti itu. Karena kita mempunyai pimpinan pusat, ya kita melihat juga kalaupun ada kesalahan ya kita bisa memberitahu jika memang salah. Tapi kalau tidak salah ya kita ikuti seperti itu. Kemudian untuk medsos, majelis lembaga atau kan kita mempunyai SIA ya, SIA Sistem Informasi Asia yang dipegang langsung oleh admin pimpinan wilayah, dalam hal ini adalah sekretaris eksekutif. Jadi yang berhak untuk men-share kegiatan-kegiatan yang masuk di SIA itu adalah admin daripada PWA. Kemudian menurut yang rapat berapa bulan yang lalu mengatakan bahwa jika ada sesuatu tulisan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengatasnamakan pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan itu perlu disampaikan di rapat untuk dilihat dan dibaca. Kecuali seperti Rakerwil ya, Rakerwil kan itu sudah pasti. Jadi tidak mungkin juga ada yang karena kan sudah pasti tanggalnya, siapa yang ikuti, kemudian di mana tempatnya, materi apa dan seterusnya itu kan sudah pasti. Tapi kan biasa ada tulisan-tulisan yang mengatasnamakan pimpinan organisasi dan itu membawa nama organisasi, itu perlu disampaikan di rapat, kemudian dibaca oleh anggota pimpinan, apakah majelis lembaga atau pimpinan harian, supaya apa yang kita share itu adalah betul-betul tidak betul-betul membawa aspirasi dari pimpinan organisasi, bukan aspirasi individu seperti itu. Karena kalau ada kata-kata pimpinan wilayah walaupun individu sudah mencakup ini semua. Jadi sebaiknya kalau mengatasnamakan pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan ya sebaiknya tulisan itu apakah dia betul artikel dan seterusnya sebaiknya disampaikan di rapat atau di-share di grup, kemudian bisa dibaca dan diberi saran jika memang memungkinkan untuk diberi saran, kemudian bisa di-share melalui admin SIA atau yang berkepentingan seperti itu. Mungkin itu Bu Lili, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi Nursyamsi atas jawabannya. Mungkin itu yang terakhir ya untuk sesi hari ini. Mungkin ada pun pertanyaan yang saya lihat di room chat masih banyak sekali pertanyaan mengenai teknis pembuatan surat, itu bisa via chat WhatsApp. Untuk pelatihan kesekretariatan pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan cukup untuk hari ini. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Meskipun banyak kendala mengenai jaringan, ada di beberapa tempat yang mati lampu, alhamdulillah tidak menyurutkan semangat ibu-ibu untuk tetap standby mengikuti materi-materi yang ada. Saya tutup dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun, al birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa Ibu Ketua PDA yang ikut ya. Ada Ibu Ketua PDA Kota. Menyimak. Oh iya Bu, insya Allah kalau jaringan di SIA pimpinan pusat sudah bagus, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan pelatihan lagi khusus untuk sistem informasi Asia, bagaimana cara memasukkan unsur berita ke SIA.
Mungkin ada sudah yang tahu ya Bu ya pimpinan daerah, tapi mungkin ada yang belum, yaitu mungkin kita akan ulang kembali setelah siap pimpinan pusat ICA sudah normal kembali seperti itu. Oke, Bu, makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Kalau ada yang pertanyaan boleh chat langsung. Salah dijawab. Ada dokumentasi nih, foto bersama. Foto bersama dulu, Bunda. Marham, ada Marham. Foto sendiri Jadi kata foto Mimi. deh Marham. Yang menjadi masalah ini kalau mati lampu langsung. Dokumen. Di Marham. Tadi waktu jumlahnya 70 berapa tadi? Lebih Tadi 70. sampai 75 tadi. Ya, 78. 75. 78. Ibu Suri. 10 lebih. Suryani Pagiling. Halo, Apa kabar? Assalamualaikum. Ini ada undangan karena akhir periode Pak Wali Kota, jadi harus dihadiri. Ya, halo Ibu Nurhayati Pare-Pare. Mohon pamit. Ya, Assalamualaikum. Ibu Rismawati. Ibu Ama hadir, Makassar Kota hadir. sudah berakhir nih besok. Maaf tadi tidak sengaja malam masuk ini. suaranya. Oke. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Marham, foto dulu di Marham. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Bu juga mau pamit di. Ya. Mohon pamit Bu ya, selayar pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma'ros pamit juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang juga pamit, Ibu. Jadi ini foto. Ibu Emel tadi. Oke, kita pamit bersama. Kita lihat bersama. Satu. Salam Ibu Hadriani. Ya. Salam. Umar. Suryana. Suryani. Udah masuk fotonya. Terlambat. Nggak apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa. Diambil saja di grup. Ada sesudah share itu Bu, yang ada ART, kemudian kesekretariatan, kemudian kode surat. Iya. Iya. Makasih Bu, sehat-sehat kita semua. Alhamdulillah deh ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum.